Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Abah III. Oke guys, kali ini Abah kedatangan tamu, seorang polisi yang trader juga, ahli trading. Dia main di sebuah aplikasi trading ya. Nah, Abah mau belajar sama beliau bagaimana membaca candle untuk sebuah koin cryptocurrency yang menjadi pengalaman Abah selama ini. Abah kalah mainnya. Kenapa? Karena Abah tidak membaca peluang-peluang yang ada. Nah, karena ahlinya sekarang ini adalah ahli baca grafik, jadi Abah coba lihat sebelum membelinya sebuah koin itu dibaca dulu grafiknya. Bagaimana isinya? Kita tanya sama beliau ini. Grafik ini disebut apa nih, Pak? Ini Tunggu, kenalan dulu. Namanya Koko Setio. Orang Aceh juga. Sama ganteng kami guys. Lebih ganteng apa ya? Oke. Ya, gimana? Lanjut lah, apa namanya nih? kan kita baca candle dulu. Jadi kalau kita mau istilahnya open posisi, dalam arti kita beli market, beli koin, kita kan open posisi. Kalau kita lihat, kalau kita buka di grafik candle ini, Ya. nah, jadi Abah kemarin itu beli koin Phoenix. Phoenix. Iya. Nah, itu di Jadi, tanggal 8. Di tanggal 4. Tanggal 5. 5. Nah, jadi kita lihat di sini. Tanggal 5. Nah, tanggal 5 di harga 17.500. 17.500. Oke, itu. Nah, ini dia. 17.500. Jadi Abah itu di titik satu candle terakhir. Titik Jadi satu candle terakhir. jadi ini kan Sini merah, di titiknya sini itu. merah. Itu artinya apa? Nah, jadi turun, harga turun. Candle merah itu artinya harga turun, guys. Oke. Ya. Jadi Abah tidak lihat di sini kan ada support. Support di sebelah Support kirinya itu di ya, sebelah yang kiri. hijau itu. Ya, Oh, itu titik candle ujung paling bawah itu merah. support ya, guys. Nah, di Ya. tanggal 4. Tanggal 4 dengan titik supportnya harganya berapa? 19.732. Itulah Abah pikir guys, Abah beli 17 karena nanti mencapai titik resistensinya 19.000, untung 2.000. Rupanya Abah salah prediksi. Nah, Inilah yang kita pelajari ya, cara memprediksinya, memakai support dan resisten. Oke, lanjut. Jadi kan di sini kan resisten kan belum di atas. Belum ada, ya. Jadi kita lihat supportnya. Supportnya yang gitu ya. Titik terendahnya. Titik terendah di terdekatnya kan di tanggal 4. Tanggal 4 ya. Di harga 19.843. 19.843 guys. Nah, Ya. jadi Abah beli kemarin itu di harga 17. 17 ya. Itu Abah harus lihat, itu kan turun. Iya. Candle turun. Dia tutup open price-nya harga itu kan di 17.734. Iya. Ya kan? Di situ Abah beli ya. Di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. 500 ya. Berarti Abah lihat di sebelah satu jam tanggal 5, 1 jam setelahnya Ya. itu bentuk harus Abah lihat dulu dia naik pasar itu atau turun. Kita lihat dulu. Kalau kita mau lihat resistennya, Ya. supportnya, kita harus lihat satu candle. Karena Satu ini candle. kan di bawah, Ya. dia dari jam sebelumnya Ya. itu kan dia Turun membentuk terus ya? support. Support. Dia membentuk support. Ini kan support nih, Pak. Yang hijau. Nah, Ya. di atasnya kan support. Hmm. Jadi kan kalau dia bentuk di atas support, dia bakalan turun. Dia makanya dia di harga dari 2.327, dia turun ke harga 2.600 sekian. Dia turun lagi di harga 20.600. Abah belinya di 17.000. sekian. Karena dalam satu hari itu turunnya drastis Turun. sekali, ya kan? Nah, Abah pikir Saya bisa pikir guys, itu naik paling bawah. dia. Iya. Itu Abah pikir dia bakalan dia harus kita tunggu dulu satu candle hijau
dia bentuk resisten dulu, baru bisa kita beli. Oh di gitu, atasnya. berarti kita harus melihat dia Candle ada hijau dulu. lawannya lagi, ada hijaunya ya. Mm. Kalau udah ada hijaunya, mungkin ada kemungkinan untuk naik. Tapi Tapi kalau belum ada dia hijaunya, membentuk resisten dulu. masih tetap turun lah. Support gitu ya. dulu, dia bentuk support dulu, gitu. baru dia bakalan mantul ke atas, dia menuju resisten. Itu guys, satu ilmunya ya dalam menentukan sebuah candle grafik. Kalau kita melihat grafik itu masih cenderung merah, artinya Jangan support dulu. ya. Merah. Itu tren menurun dia merah terus merah. Jangan dulu beli. Gitu. Jangan dulu beli. Tapi begitu nanti ada dia titik supportnya, koreksi di warna hijau. Itu harus ada 2 candle dulu, Pak. Ada 2 candle hijau. Satu atau 2 candle hijau, barulah kita bisa memprediksi bahwasanya harga tersebut akan memiliki kecenderungan untuk naik. Gitu ya. Bisa. Oke. Kita kan prediksi di sini, bukan Tuhan nih kan. Ya, itu prediksinya guys ya. Perhatikan candlenya. Makanya abad kemarin itu rugi. Ya. Dia nggak ada koreksi dulu hijau, dia merah turun. Pasar tuh turun terus. Merah ini. Iya. Merah. Kita lihat lagi di bawahnya lagi. Merah terus. Merah. Ya. Memang itulah pengalaman Abang. Merah lagi. Betul. Sampai sekarang dia merah terus. Merah terus. Waktu itu Abang beli angka 17, Abang pikir turun karena dia sempat angka 20-an sebelumnya. Ini bisa naik, rupanya tidak. Sampai sekarang dia turun terus. Sekarang sudah harga 9.000. Untung di harga 14.000 Abang langsung jual. Jadi Abang mengalami kerugian sekian ratus ribu. Gitu, jadi guys. kita ini biarin dulu sampai dia membentuk koreksi dulu. Dia koreksi candle hijau dulu 1 atau 2. Nah, baru di situ kita bisa open posisi, dalam arti kita beli pasar pun boleh. Itu dia guys tekniknya. Kita tunggu dulu untuk Felix ini. Tapi Abang rasa Abang nggak mau coba di sini lagi. Abang mau coba main di tempat yang lain. Yang Abang sukai. Doge. Anjing. Doge itu nama koin. Anjing dia artinya. Makanya Abang bilang anjing, nggak apa-apa. Karena itu nama Doge, nama koin itu. Jadi kan memang sifatnya bu anjing kali. Gitu guys. Jadi gini guys. Doge ini dia mempunyai fluktuasi harga yang sangat fluktuasi ya. Sangat mudah kali berbeda terjadi perubahan dalam satu hari. Dalam satu hari bisa terjadi selisih 4.000. Nah besok bisa terulang lagi. Begitu terus. Setidaknya dalam beberapa minggu ini Abang perhatikan pengulangan itu terjadi dalam 2 hari loh guys. Nah untuk ke depan bisa saja ini dijadikan sebuah income harian. Saat koin tersebut sampai ke titik rendah namanya support ya. Yes. Nah sampai ke titik support dia kalau titik terendah high-nya low-nya pasar. Cuman kita lihat cara bacanya itu pakai cara support dan resistennya. Support yang terdekat gitu ya. Support. Kita baca lihat support pasar belakangnya itu udah sampai mana dia. Itu yang dibacanya. Kalau udah sampai titik support mungkin dia akan mantul. Jadi kalau dia misalnya terus candlenya merah, dia bakalan turun lagi. Terus gitu ya. Berarti dia nembus supportnya. Iya. Nah, dia bakalan kalau dia nembus support, berarti dia bakalan turun. Tapi kalau dia nggak jadi nembus support, berarti dia bakalan naik mantul ke atas. Nggak sia-sia ngundang apa guys, ngundang ahli trading guys. Apa udah dapat sedikit ilmunya. Kita buat komunitas yuk. Gimana kita? Kita sama-sama menentukan, kami baca support candlenya, nanti kita beli ini ya. Tapi dapat pinjam. Kita tengok Doge dulu guys. Doge. Apa suka Doge? Betul. 15 walaupun kemarin itu sempat turun. Kena bermasalah sedikit sama orang yang punya Doge juga, janji beli. Rupanya karena beberapa jam kemudian Doge melonjak, dia nggak jadi jual. Padahal udah janji jual beli 7.000. Tapi karena dalam satu hari itu tiba-tiba jadi 10.000, nggak jadi dia jual apa. Rugi dia 3.000 kali sekian ratus Doge. Tapi nggak masalah. Itu menentukan kita siapa kawan kita sebenarnya. Gitu guys. Jadi kita baca dulu. Doge gimana ini sekarang perkembangan Doge ke depan ini, Doge ke depan beberapa jam ke depan ya, ini 1 jam. 1 jam lalu ini
Belum tahu ya. Bakal Karena naik. Bakal untuk ini kan dia lagi sideways. Setwis apa artinya? Sideways-nya dia pasarnya naik turun aja. Oh, pasarnya di masih antara turun naik super ya? resisten itu masih di harga 8.400 di berapa nih? Dia masih bermain di harga 8.529 dan itu paling itu tertinggi, paling bawah 7.740. Kalau itu sebenarnya bisa lihat langsung di akun Indodax-nya. Kalau pakai iPhone, pakai Android, ada tulisan low dan high. Low-nya dalam ukuran dalam 1 jam itu berapa, high-nya berapa, dan kita berada di titik berapa. Itu bisa lihat di ini 1 jam Android. sekali. Ya, ini per jam ya. Jadi untuk saat ini kita belum bisa lihat ya Ini bisa jadi kecenderungannya, turun. kecenderungan naik apa turun, karena dia masih apa ya, indigo ya kayak baca ya tulis 4 kali jam, ini. 4 jam. Kalau kita lihat di perhitungan 4 jam ya, 4 jam, gitu ya. Enaknya pakai laptop gitu guys. Kita bisa lihat dia memprediksi dalam hitungan menit, 5 menit, 1 jam, 4 jam, 1 hari. Jadi kalau bila kita tidak bisa melihat perhitungan dalam hitungan 1 menit 5 menit, kita nengok hitungannya di 1 jam. Apakah 1 jam ke depan dia mau akan naik atau turun? Nah, Bapak ini membacanya turun dalam hitungan 4 jam. Gitu guys. Jadi nggak usah beli dulu sekarang guys. Nggak usah beli Ini dulu. masih betul Nggak usah. turun nih guys. Nggak usah beli dulu. Dia naik tadi sebentar Iya. dari harga 69 cuma ke 84. Oh, 69 ke 84 ya. 69 ke 84. Jadi untuk hari ini demikian dulu pemahamannya. Untuk doge 4 jam ke depan ini nggak usah beli dulu. Untuk Fidik siapa tadi pengalamannya nggak baca candle, pikir dia karena udah turun mungkin dia akan naik, ternyata kecenderungan tuh turun terus. Jadi saran kalau mau main di Indodax pakai punya laptop, pelajari candle. Lalu dari mana Abah dapat apa? Mau ngambil suatu prediksi sebuah koin, Abah main dari isu yang sedang berkembang di dunia ini seperti apa, doge itu akan jadi seperti apa. Memang pada saat itu Fidik itu nggak ada isu. Fidik asli percaya kepada teman, katanya beli Fidik itu akan naik. Tapi itu nggak bisa gitu, Bang. Iya. Ternyata kita harus punya feeling ya di sini, feeling dan kemampuan kita dalam memahami sebuah kecenderungan pasar. Iya. Itu dia kunci utama main Pasar, cryptocurrency. kita lihat pasar sama ya yang berkembang berita sekarang lah. Ya, isu pasar digabungkan. Harus gabung. Feeling hati juga guys. Banyak ngomong. Sama Itu uang ya. Uang. Oh iya, yang paling penting uang guys. Percuma guys tengok pasar gitu panjang lebar nggak punya uang untuk beli. Aduh, hancur kita guys. Oke guys ya, sampai di sini dulu. TikTok kita tentang cryptocurrency yang dibaca melalui Indodax, grafiknya bersama dengan Pak Koko Setio, seorang polisi ahli trading. Oh, polisi Simalungun ini keren guys. Semalam saya ahli cryptocurrency, unit kripto. Pak Bembeng sekarang jumpa sama Pak Koko, seorang ahli trading. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sukses.